Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, di mana 70% luasnya merupakan hamparan lautan. Dengan wilayah laut yang sangat luas ini, menjadikan negara Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang sangat melimpah, dan daya dukung lingkungan yang tinggi. Laut dan pesisir memiliki peran yang sangat strategis dan juga sangat penting bagi kesejahteraan manusia, di mana berkat manfaat-manfaat ekosistem yang didapatkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat yang diberikan secara langsung tersebut merupakan aktivitas eksploitasi yang dilakukan oleh manusia terhadap sumber daya alam. Adapun pengertian dari eksploitasi sendiri yaitu suatu tindakan pemanfaatan secara berlebihan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Sedangkan sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari bumi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, eksploitasi sumber daya alam merupakan suatu perbuatan mengambil sumber daya alam secara berlebihan demi keuntungan sebesar-besarnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, dapat mengakibatkan rusaknya atau menurunnya dari kualitas lingkungan, yang dimana kualitas lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kualitas penduduk atau masyarakat. Contoh eksploitasi sumber daya alam salah satunya yaitu penggunaan pukat harimau untuk penangkapan ikan. Penggunaan alat bantu dalam penangkapan ikan ini kerap digunakan nelayan untuk memudahkan dalam penangkapan ikan, serta mendapatkan hasil yang maksimal. Sayangnya, beberapa alat bantu malah menimbulkan dampak yang merusak ekosistem laut. Salah satunya yaitu penggunaan pukat harimau dalam penangkapan ikan. Penangkapan ikan menggunakan pukat harimau merupakan sebuah cara yang sangat dilarang oleh negara karena merupakan salah satu bentuk illegal fishing. Hal ini dikarenakan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penggunaan pukat harimau ini dapat merusak alam dan dapat menimbulkan banyak permasalahan di laut. Pukat harimau sangat mengancam pelestarian sumber daya alam. Bagaimana tidak? Tak hanya ikan dewasa yang tertangkap, ikan kecil, bahkan telur ikan pun ikut tertangkap, sehingga tidak memberikan kesempatan bagi ikan muda untuk berkembang biak. Oleh karena itu, penggunaan pukat harimau ini sangat dilarang oleh negara. Meski demikian, masih ada saja para nelayan yang melanggar dengan tetap menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan. Penggunaan pukat harimau memiliki dampak besar bagi kerusakan laut. Selain menghasilkan ikan dalam jumlah banyak, penggunaan pukat harimau ini juga dapat merusak terumbu karang yang ada di dasar laut. Contoh eksploitasi sumber daya alam lainnya adalah eksploitasi minyak dan gas atau migas di lautan. Kegiatan eksploitasi ini mencakup pada pengeluaran minyak mentah dari reservoir bumi dari dalam bumi menuju ke permukaan melalui berbagai proses, salah satunya adalah pengeboran. Adapun keseluruhan kegiatan eksploitasi minyak dan gas yang dilakukan di lautan ini mencakup pada banyak sekali kegiatan yang memungkinkan untuk mencemari lautan, di mana salah satu contoh kegiatannya ialah pengeboran atau drilling yang ditopang oleh sarana anjungan lepas pantai. Kegiatan eksploitasi sumber daya alam berupa minyak dan gas ini tidak lain dan tidak bukan dilatar belakangi oleh meningkatnya kebutuhan minyak bumi. Namun, peningkatan permintaan tersebut tidak dapat diimbangi dengan peningkatan produksi, sehingga mengancam krisis energi. Kegiatan eksploitasi ini selain dapat mencemari lingkungan, khususnya laut, juga dapat menurunkan cadangan minyak dan gas yang tersedia.
Yang pertama yakni teknologi penangkapan ikan yang canggih, di mana semakin canggih teknologi yang digunakan dalam penangkapan ikan, maka ikan yang dihasilkan semakin banyak, sehingga hal tersebut bisa mengakibatkan overfishing atau penangkapan ikan secara berlebihan. 2. Peningkatan permintaan akan produksi perikanan, sehingga nelayan berpikir bagaimana caranya agar bisa memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga dilakukanlah pengambilan ikan secara berlebihan dengan jumlah yang sangat besar, serta menggunakan teknologi yang canggih. Pada saat ini juga sudah banyak sekali makanan kaleng atau makanan siap saji yang berbahan dasar ikan laut. 3. Kurangnya kesadaran akan keberlanjutan sumber daya laut, di mana para nelayan tidak berpikir bagaimana nanti ketika ikan yang ada di laut ini jumlahnya berkurang. Memang pada saat ini ikan yang ada di laut kita jumlahnya masih sangat banyak, sehingga para nelayan mengambil ikan dengan jumlah yang sangat besar, akan tetapi mereka belum tentu memikirkan bagaimana dampak dari apa yang mereka perbuat. Nah, ketika manusia menangkap terlalu banyak ikan, maka itu tuh tidak baik bagi laut dan juga keanekaragaman hayatinya. Nah, berbagai macam populasi ikan dan hewan laut bergantung pada ikan sebagai sumber makanannya. Kapal penangkap ikan tidak hanya dapat menangkap ikan secara berlebihan, akan tetapi menangkap juga makhluk laut lain yang bahkan tidak mereka butuhkan. Serta masih banyak sekali faktor yang menyebabkan eksploitasi sumber daya laut. Oleh sebab itu, mari kita semuanya saling menjaga alam yang ada di muka bumi ini, sehingga anak cucu kita kelak nanti bisa merasakannya. Berikut ini dampak dari eksploitasi sumber daya alam. Beberapa di antaranya yaitu penurunan populasi ikan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti overfishing, perubahan iklim, lalu kemudian kerusakan habitat, populasi, dan masalah lainnya. Kemudian ada pun gangguan ekonomi laut yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan populasi ikan, kegiatan illegal fishing, perubahan iklim, dan insiden kecelakaan kapal. Nah, dampaknya ini meliputi kerugian ekonomi bagi nelayan dan industri perikanan, serta berpotensi merusak ekosistem laut secara keseluruhan. Kemudian, ada pun dampak lainnya yaitu kerugian ekonomi bagi nelayan dan komunitas pesisir. Mereka kehilangan sumber pendapatan utama dan seringkali terpaksa mencari pekerjaan lain yang mungkin tidak sepadan. Nah, ini juga dapat mengancam keberlanjutan ekonomi lokal dan kesejahteraan sosial komunitas pesisir. Solusi yang harus dilakukan untuk menangani eksploitasi sumber daya alam laut yang secara berlebihan ini, yakni dengan memberikan peringatan kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran dan eksploitasi laut secara berlebihan. Solusi yang selanjutnya yakni dengan mengusulkan perubahan kebijakan perdagangan dan pembangunan yang berada di sekitar area laut. Kemudian, pengenalan metode penangkapan ikan yang aman digunakan dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Solusi yang selanjutnya yaitu dengan membantu memasarkan hasil tangkapan nelayan melalui koperasi. Ternyata selain beberapa solusi yang telah disebutkan tadi, ada beberapa solusi lain loh yang dapat dilakukan untuk mengatasi eksploitasi secara berlebihan, yaitu dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis ilmiah. Nah, ini merupakan kunci untuk mengatasi eksploitasi secara berlebihan yang meliputi pembentukan kawasan konservasi, regulasi yang ketat,
melakukan pemantauan yang aktif, dan melakukan pendekatan kolaboratif antar negara dengan pihak terkait yang bertujuan agar negara kita tidak rugi karena adanya eksploitasi secara berlebihan.